Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya terasa besar, terutama kalau menyangkut sumber daya alam Indonesia? Kadang kita seperti cuma bisa menonton, sementara ada hal-hal yang berjalan di belakang layar, hal-hal yang membuat publik mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengendalikan apa? Dan hari ini, cerita itu bukan sekadar rumor. Morowali kembali jadi sorotan nasional. Bukan karena nikelnya yang melimpah, tapi karena keberadaan sebuah bandara yang dibangun di tengah kawasan industri, tanpa kejelasan negara di dalamnya. Ada yang bicara soal batasan, ada yang bicara soal kerugian, ada juga yang berbicara tentang rasa keterasingan di tanah sendiri. Sebelum kita lanjut, coba teman-teman simak penjelasan langsung dari narasumbernya. Dengerin baik-baik, karena tiap detailnya membuka potongan puzzle yang selama ini hilang. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iron Arya Esos, mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, periode 2014-2019. Asli Morowali. Di Morowali ini kita ketahui, baik secara nasional maupun internasional, sorotan mata dunia ada di Morowali hari ini. Di Morowali ini ada dua bandara. Pertama, satu bandara pemerintah punya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Morowali, Bandara Maleo Morowali. Yang kedua, bandara dari pihak perusahaan itu sendiri, PT IMIP. Jadi sempat kami mempertanyakan ke pihak manajemen maupun pihak pemerintah provinsi waktu itu bahwa kenapa terjadi dualisme pembangunan bandara di wilayah Morowali. Kemarin kami sempat protes ke pihak perusahaan IMIP sendiri maupun pemerintah provinsi, itu kenapa lagi diberikan ruang untuk pembangunan bandara di kawasan industri. Di IMIP itu? Di IMIP itu. Di tahun 2017 tadi ya? Iya, betul. Fasilitas bandara yang dibangun oleh IMIP, kenapa tidak bisa digunakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat? Yang mendarat di bandara IMIP ini pesawat Airbus, Boeing, gila. gitu. Iya. Wow. Berarti memang bandaranya memang betul-betul luas ya, Pak? Iya. Berarti ada tambang yang dibawa, bukan Hasil orang. tambang dibawa. Ya jelas dong, siapa mau sampai Naik pesawat. Nah, Wah, ini teori baru ya. bukan teori baru. Tolong ini PT IMIP. Logika saya, kalau sampai keterangan Bapak ini mengatakan penerbangan di situ 4 kali 1 hari, ada sampai malam pun, itu berarti apa yang diangkut bukan masyarakat. Sementara imigrasi pun di situ nggak ada, bea cukai pun nggak ada. Berarti Karena memang kalau ngangkut barang nggak perlu imigrasi. Iya. bea cukai. Bea cukainya perlu. Ya, Ya, itu juga lanjut, kami pertanyakan juga. Apakah mengangkut mungkin Nikel. Udah pasti. atau membawa tenaga kerja asing yang ilegal, Enggak. ataukah hal-hal yang lain? PT IMIP yang sudah memperluas kawasan industrinya, yang sebentar lagi yang sudah berproduksi lagi pengolahan baterai lithium, baterai listrik, kami meminta kepada pihak pemerintah pusat untuk mereview, melihat kembali ini aturan regulasi yang ada tentang dana bagi hasil ini. Sehingga kami sebagai pemilik sumber daya alam yang dikelola oleh pihak IMIP, oleh smelter, bisa kami merasakan juga Nah, setahu Bapak, bagi hasilnya itu sekarang berapa? Iya, yang kami Setahun. dapatkan selama ini itu paling kisaran dana bagi hasil kami itu kurang lebih 200 miliar saja. Ya ampun. Itu. Yang semestinya itu 10 kali lipat. Ngomong-ngomong Sorowako, Pak. Kalau nggak salah saya dengar ada juga bandara di sana ya? Ada bandaranya. Bandara perusahaan itu Perusahaan ya? Inco. PT Inco. Iya, Tapi Vale. benar nggak Pak? Yang saya dengar bahwa itu sudah diambil alih pemerintah. Iya, benar. Kalau nggak salah mungkin tahun ini atau tahun lalu itu, Iya. pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengambil alih bandara tersebut. Tadinya dikelola oleh swasta, oleh pihak PT Inco, PT Vale, yang selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, pemerintah Sulawesi Selatan sudah ambil alih. Karena selama ini saya dulu masih pernah meninjau Ya. tempat TKA transit internasional. Karena kalau dari Cina itu transitnya dulu ke Soekarno-Hatta. Imigrasi dulu. baru ke Morowali. Sekarang itu dari Cina ke Manado. Manado baru masuk Morowali. Kami itu sangat minim sekali untuk mendapatkan dari sumber PAD itu. Ya jangan-jangan begini Bang, jangan Iya. begini, nggak itu perlu. Saya rasa tenaga asing itu juga banyak yang ilegal. Karena apa? Mereka pesawat Airbus itu tanpa melalui bandara, tanpa Betul. izin. Ini udah terlibat semua. Ada pesawat Airbus masuk ilegal, berarti Dinas Angkatan Udara pun pengawasan udara pun udah terlibat di sini. Iya. Nggak boleh sih. Semua pesawat yang melalui Indonesia, pendaratannya itu harus resmi di bandara mana. Pesawat-pesawat yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin itu bisa ditembak. Oke. Pasti tahu, Pak Jokowi pasti tahu tentang adanya bandara ini yang ada di kawasan industri tersebut. Iya. Karena apa? Beberapa kali acara peresmian smelter itu Pak Jokowi hadir di Morowali. Kami sudah memberikan masukan, apakah tidak bisa dibatalkan pembangunan bandara tersebut sehingga tidak terjadi dualisme penganggaran. Iya, betul. Iya, supaya kita menghemat APBD kita. Efeknya reaksi kemarin dari pihak pemerintah provinsi sangat tidak berbuat secara serius dengan adanya usulan kami. Masuk kuping kiri, masukan. kuping kanan. Ya, gitu. kira-kira seperti itulah.
Malah ada sedikit-sedikit, bukan juga ancaman, tapi ya ada ancaman? arah-arah ke sana. Setiap kita melakukan protes ke pihak, seolah-olah kita, mungkin ya, apakah mau dikriminalisasi, mau ditangkap atau apa, segala macam. Itu yang membuat saya kemarin kita khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan. Contohnya kemarin kita ada salah satu karyawan PT IMIP yang memberikan voice note, rekaman, silakan tangkap yang penyebar voice note itu, rekaman itu. Sehingga kami juga yang menyebarkan, menindaklanjuti voice note itu, dibilangi kita menyebar berita bohong. Makanya kami sempat saya ditangkap kemarin juga. Oh, Bapak ditangkap? Ditangkap. Sampai rumah saya itu dikepung oleh aparat. Itu saya ditangkap di masjid, rumah saya dikepung oleh aparat, saya ditangkap. Katanya saya sudah menyebar hoaks. Sehingga saya dituntut 5 tahun penjara, saya jalani. Ya karena Bapak ini, kenapa waktu itu Bapak ditangkap? Karena Bapak ini adalah salah satu masyarakat, ketua DPRD, mantan ketua DPRD yang protes adanya lapangan terbang ilegal itu. Itu jelas, sudah pasti. Jadi ada hubungannya ke sana menurut Pak Janes? Udah pasti dong, orang nggak salah, yang salah. Dan TKA ilegal ini kemarinnya sempat juga adik sepupu satu kali saya melakukan aksi demonstrasi tentang protes tentang TKA ini yang marak masuk ke Morowali, sampai-sampai dia aksi ke pusat itu, protes itu. Dan sampai hari ini Pak, nggak terungkap berapa total jumlah TKA yang masuk. Itu sangat safety sekali kemarin. Semenjak saya masih menjabat ketua DPRD, memang nggak dibolehkan kami masuk, Pak. Harapan saya sebagai masyarakat Kabupaten Morowali, laku mantan pejabat juga di sana, itu sangat mensupport, mendukung secara tegas juga tentang hal ini, sikap yang diambil alih oleh Pak Menteri dan seluruh tim untuk mengambil alih bandara IMIP yang ada di Morowali. Itu harapan yang pertama. Yang kedua, kita harus mengungkap tentang TKA yang ada di Morowali. Iya, soalnya kalau satu pesawat bisa ngangkut 200, satu hari bisa 1.000 lebih. Berapa TKA yang setiap hari hadir di PT IMIP, kita nggak tahu. Sedangkan pihak pemerintah saja mau masuk, mau mendata, nggak boleh. Kemarin pasca suksesi pilkada, itu kemungkinan ya, dia terafiliasi oleh pihak manajemen PT IMIP. Apakah Bupati Morowali bisa bersikap berani tegas atau tidak? Kalau DPR-nya bungkam di persoalan ini, bupatinya tidak mau bersikap secara tegas, ya mungkin Morowali akan jadi Nepal kedua. Iya, jangan salahkan rakyat. Itu kemungkinan saya akan pimpin nanti. Wah, luar biasa ini. Gitu. Ya, jadi sebelum yang dikatakan tadi itu terjadi, ya saya menghimbau aja lah ya kepada semua pemegang kepentingan di Morowali, bupatinya, DPRD-nya, elemen-elemen masyarakat, sudahlah, support saja lah. IMIP itu kan hanya satu perusahaan yang beroperasi biasa saja kok itu. Ngapain kita jadi budaknya perusahaan itu, ya kan gitu? Iya. Masa dari bupati sampai DPRD sampai masyarakat semua jadi budaknya satu perusahaan? Betul, Bang. Jujur, dari penjelasan beliau, terasa banget bahwa ada ketidakwajaran yang selama ini dianggap biasa. Kadang kalau sebuah sistem berjalan tanpa transparansi, masyarakat hanya bisa melihat dampaknya, bukan prosesnya. Dan ketika warga lokal merasa dibatasi di tanah mereka sendiri, itu tanda bahwa ada sesuatu yang memang perlu ditata ulang. Kalau ditarik dari berbagai laporan, Morowali memang menjadi magnet besar industri nikel dalam 1 dekade terakhir. Data produksi nikel Indonesia sempat menembus 1,6 juta ton per tahun, menjadikan Indonesia produsen nomor 1 di dunia. Namun ironisnya, pendapatan asli daerah, PED, Morowali masih berada di kisaran ratusan miliar, jauh dari potensi yang seharusnya bisa mencapai beberapa triliun jika pola hilirisasi dan bagi hasil diatur lebih optimal. Ditambah lagi, keberadaan bandara perusahaan yang tidak berada dalam kendali penuh negara membuka potensi risiko, mulai dari pergerakan logistik tanpa pengawasan penuh hingga kemungkinan keluar masuknya tenaga asing tanpa prosedur standar. Hal-hal seperti ini wajar jika menimbulkan tanya besar dari masyarakat. Kalau kita melihat pola global, negara-negara yang maju industrinya rata-rata menempatkan pengawasan transportasi udara sebagai sektor paling sensitif. Bahkan kawasan industri raksasa seperti di Australia atau Kanada tetap berada dalam regulasi penuh pemerintah, termasuk bandara. Artinya, kolaborasi antara industri dan negara itu penting, tapi tetap harus dalam bingkai pengawasan negara. Mungkin sudah saatnya pemerintah meninjau ulang seluruh perizinan bandara swasta di Indonesia, memastikan tidak lagi ada ruang kosong yang membuat publik mempertanyakan keberadaan negara. Kalau kamu merasa informasi seperti ini penting untuk dibahas, jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara publik itu penting. Dan siapa tahu melalui diskusi kita, ada kebijakan yang bisa berubah. Subscribe juga supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kita.